Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir menemani belajar kalian. Kali ini kita akan mempelajari Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian yang kedua. Siswa-siswi sekalian, subpokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Kita mulai pembahasan kita pada memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun. Dilihat dari definisi ini, pengertian pemuda diartikan secara biologis. Dalam konteks perjuangan, pemuda tidak hanya ditafsirkan secara biologis, melainkan harus ditafsirkan secara luas. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita. Siswa-siswi sekalian, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa gerakan pemuda yang merangkai sejarah perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan, di antaranya Budi Utomo, Yung Syafa, Yung Selebes, Yung Sumatranenbon, Partai Nasional Indonesia, Partai Bangsa Indonesia, dan lain-lain. Salah satu partai yang berpengaruh pada saat itu adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tahun 1927 oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi. Sebagai partai nasionalis, PNI mampu berkembang pesat karena semua golongan dirangkul dalam badan bernama PPPKI, Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Nah, pada tahun 1929, PNI mengadakan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi. Hal ini memicu kemarahan Belanda yang akhirnya menangkap tokoh-tokoh PNI, yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Makun, dan Surya Dinata. Siswa-siswi sekalian, pada saat di sidang, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dengan judul pidato yang sangat terkenal, yaitu Indonesia Menggugat. Namun lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh PNI tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Penjatuhan hukuman bagi keempat tokoh tersebut, begitu pula nasib yang sama yang terjadi pada tokoh yang lain, tidak menyurutkan langkah para pemuda
dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia yang masih sangat muda. Nah, di antaranya yang pertama, Wage Rudolf Supratman. Siswa sekalian, Wage Rudolf Supratman lahir di Purworejo pada tanggal 19 Maret tahun 1903 dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Nah, W.R. Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, pada saat penutupan Kongres Pemuda kedua di Gedung Enonis Clubhuis, W.R. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia melalui gesekan biolanya. Nah, hingga saat ini lagu tersebut menjadi lagu kebangsaan dengan judul Indonesia Raya. Nah, siswa sekalian, yang kedua yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli tahun 1922 dan wafat pada tanggal 28 April tahun 1949 ketika berusia 27 tahun. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Nah, sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisi-puisinya. Beberapa puisinya yang terkenal antara lain Aku, Karawang Bekasi, Di Masjid, dan Yang Terempas dan Yang Terputus. Nah, yang ketiga yaitu Walter Monginsidi. Walter Monginsidi lahir di Manado pada tanggal 14 Februari tahun 1925 dan wafat pada tanggal 5 September tahun 1949 ketika berusia 24 tahun. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter Monginsidi. Banyak kata mutiara yang dirangkainya yang menggambarkan kecintaannya pada tanah air. Di antaranya, jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan. Selanjutnya, I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung pada tanggal 30 Januari tahun 1917 dan gugur pada peristiwa Perang Puputan di Bali pada tanggal 20 November tahun 1949. Pengabdiannya pada bangsa dibuktikan dengan perlawanan sampai darah penghabisan atau puputan dalam mempertahankan wilayah Sunda kecil dari serangan Belanda. Nah, berkat jasanya, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan Pahlawan Nasional. Siswa-siswi SMP dan MT seluruh tanah air, dari peristiwa Sumpah Pemuda, kita dapat mengambil nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan.
Yang keenam, semangat persaudaraan. Dan yang ketujuh, meningkatkan semangat gotong royong. Nah, siswa-siswi sekalian, kita bahas subpokok bahasan yang terakhir, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Pemuda Indonesia seharusnya memahami simbol-simbol negara dan bagaimana memperlakukannya. Memahami simbol-simbol negara bertujuan untuk yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa. Dan yang ketiga, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, bagaimana aturan penggunaan bendera Republik Indonesia? Yang pertama, pengibaran bendera dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Yang kedua, bendera negara dikibarkan pada waktu peringatan Hari Besar Nasional atau peristiwa yang lain. Yang ketiga, bendera negara di instansi pemerintah wajib dikibarkan setiap hari. Dan yang keempat, bendera negara dapat dikibarkan atau dipasang pada kendaraan dinas, pertemuan resmi pemerintah atau organisasi, perayaan agama atau adat, dan perayaan atau peristiwa yang lain. Nah, dalam penggunaan bendera, setiap orang dilarang untuk yang pertama, merusak dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan negara. Yang kedua, menggunakan sebagai reklame atau iklan komersial. Yang ketiga, mengibarkan bendera yang rusak, robek, atau luntur. Yang keempat, mencetak, menyulam, menulis, memasang lencana atau benda apapun. Dan yang kelima, memakai bendera untuk atap atau tutup barang yang menurunkan wibawa bendera negara. Nah, selanjutnya kita bahas aturan penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersumber dari Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi yang pertama, jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Yang kedua, bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan budaya nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan iptek, seni dan bahasa media massa. Siswa-siswi sekalian, kita teruskan pembahasan pada penggunaan lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Bulu pada sayap masing-masing berjumlah 17, pada ekor berjumlah 8, pada pangkal ekor berjumlah 19,
dan pada leher berjumlah 45. Nah, siswa-siswi sekalian, kita teruskan pembahasan pada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan yang pertama untuk menghormati presiden atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran dan penurunan bendera dalam upacara. Yang kedua, dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam acara kompetisi IPTEK, olahraga dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Dan yang keempat, dinyanyikan atau diperdengarkan pada awal kegiatan belajar di sekolah. Nah, siswa-siswi SMP dan MT seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada topik Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya di kelas online PPKN Guru Cilacap Channel. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.